Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan kita selaku umatnya semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan, NIM 11970-650, kelas 2B Agroteknologi tahun 2019. Saya berada di sini dalam rangka untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia untuk pengganti nilai UAS dengan memaparkan materi tentang pertanian organik yang bertujuan agar kita dapat mengetahui apa itu pertanian organik, lalu kita dapat mengetahui apa itu kelebihan dan kekurangan pertanian organik, dan yang terakhir agar kita bisa menerapkan pertanian organik ini di kehidupan sehari-hari. Langsung saja masuk ke materi. Pertanian organik yaitu pertanian yang menggunakan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sedikit pun. Pertanian organik itu bertujuan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Beda lagi dengan yang anorganik yang bisa merusak kehidupan di sekitarnya. Pertanian organik itu tidaklah mahal dan tidak terlalu sulit, karena pertanian organik bisa didapatkan dengan memanfaatkan sisa-sisa produksi pertanian yang ada di sekitar kita. Kelebihan pertanian organik yaitu juga dapat menjaga dan mengendalikan kesuburan tanah, karena pertanian organik tidak menggunakan bahan kimia sedikit pun. Karena sekarang banyak sekali para petani dan perusahaan yang menggunakan pupuk anorganik yang berimbas kepada harga yang mahal, sehingga petani harus mengocek dompet terlalu dalam untuk memenuhinya. Apabila petani mampu menggunakan sistem pertanian organik, bukanlah hal yang mustahil apabila petani dapat meraup untung yang lebih, dengan syarat bahwa si pupuk organik itu dapat, si kualitasnya itu tidak terlalu jauh daripada pupuk anorganik yang beredar di pasaran. Dan pupuk organik ini pasti akan sangat menguntungkan karena pupuk organik ini tidak merusak kehidupan ekologi di sekitar. Beda dengan pupuk anorganik yang akan menyisakan limbah pertanian yang merusak. Pupuk organik yaitu pupuk yang memiliki prinsip berkelanjutan, karena pupuk organik lebih mementingkan untuk menjaga dan melestarikan ekologi, lingkungan, dan makhluk hidup yang berada di lingkungan tersebut. Sekarang kita akan membahas kelebihan yang akan kita dapat setelah menerapkan pertanian organik kepada tanaman. Yang pertama yaitu meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi. Cita rasa hasil tanaman organik menjadi lebih menarik. Misalnya pada padi organik, si padinya itu akan menghasilkan beras yang lebih pulen. Lalu kepada umbi-umbian, si umbi-umbinya itu akan terasa lebih empuk dan manis. Selain itu, pertanian organik juga meningkatkan nilai gizi. Misalnya pada beras organik, si beras itu akan memiliki kandungan lemak dan protein yang lebih tinggi daripada beras anorganik. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu. Karena dengan penggunaan pupuk organik yang cukup, maka unsur-unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tumbuhan akan terpenuhi, sehingga si tanaman akan menjadi lebih kuat dan sehat, sehingga dapat menahan beberapa serangan dan organisme pengganggu dan lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Lalu yang ketiga yaitu memperpanjang unsur simpan dan memperbaiki struktur tanaman. Buah dan hasil pertanian tidak cepat rusak atau akibat tidak lebih cepat rusak
gara-gara penyimpanan atau lebih awet. Misalnya buah cabai akan nampak lebih mengkilap akibat pertanian organik. Hal ini dikarenakan tanaman yang dipupuk organik secara keseluruhan bagian tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman seperti unsur hara makro dan mikro akan terpenuhi sehingga membuat si struktur tanaman akan lebih sempurna. Lalu selanjutnya yaitu membantu mengurangi erosi. Nah, pertanian organik dengan pemakaian pupuk organik menjadikan tanah lebih gembur dan tidak mudah terkikis aliran air. Struktur tanah ini akan menjadi lebih kompak dengan adanya penambahan bahan-bahan organik dan lebih tahan menyimpan air dibanding dengan tanah yang tidak dipupuk dengan bahan organik. Pada tanah yang miskin bahan organik, air mudah mengalir dengan membawa tanah sehingga akan mengakibatkan erosi. Berbeda dengan pertanian organik ini yang akan membantu menahan erosi karena kondisi tanah yang lebih kuat, gembur dan sehat. Lalu yang selanjutnya yaitu kekurangan. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan atau kelemahan. Begitupun dengan pertanian organik. Lalu kekurangan atau kelemahan pertanian organik yang pertama yaitu ketersediaan bahan organik terbatas dan takarannya harus banyak. Nah, untuk memang di pertanian organik ini memiliki bahan organik yang terbatas karena kita mengumpulkannya pun hanya dengan memanfaatkan sisa-sisa produksi pertanian. Berbeda dengan pupuk anorganik yang memiliki suplai yang banyak. Jadi, jika kita ingin menaburi pupuk tersebut ke suatu lahan, maka kita harus memiliki takaran yang banyak. Sehingga menurut saya ini memang kurang efektif. Lalu yang kedua, transportasi mahal karena bahan bersifat ruah. Berbeda dengan pupuk anorganik, pupuk organik ini harus kita olah dulu. Dan mengolahnya itu pasti memerlukan biaya. Dan apabila kita mengolahnya tanggung, maka tidak mungkin kita akan menjadi rugi, bukannya menjadi untung. Lalu yang ketiga, hasil pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian organik yang menggunakan bahan kimia, terutama pada awal menerapkan pertanian organik. Karena pertanian organik ini pertanian yang menggunakan bahan alami dan bisa didapatkan dengan sisa-sisa pertanian, otomatis hasil yang kita dapatkan akan lebih sedikit daripada pupuk atau pertanian anorganik yang didapatkan dari pabrik atau perusahaan tertentu yang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dan lebih efektif. Namun dan kembali lagi, kelebihan dan kelemahan, walaupun hasilnya sedikit, tapi pertanian organik ini lebih sehat. Berbeda dengan pertanian anorganik atau pupuk anorganik yang menghasilkan hasil produksi yang banyak, tapi memiliki akhiran atau hasil limbah yang sangat berdampak buruk kepada kesehatan lingkungan kita. Maka dari itu, kita selaku mahasiswa pertanian, kita yang wajib dan bertanggung jawab untuk memberitahukan pertanian organik ini ke seluruh masyarakat agar bisa diterapkan oleh mereka. Mengapa? Karena pertanian organik ini sangat bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan hidup di sekitar kita. Manfaatnya yaitu kita akan menjadi lebih sehat dan lebih kuat dan bisa mengembangkan daya pikir otak sehingga lebih mencerdaskan anak bangsa. Lalu yang kedua, kita akan menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungan sehingga tidak akan ada lagi tanaman, tanah, lalu tumbuhan yang mati karena penggunaan pertanian yang anorganik atau yang tidak baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu banyak kesalahan dan minimnya informasi yang saya miliki. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.